Kawan segitiga. Kita ketemu lagi. Teman-teman. Ya. Teman-teman. Wan kawan tapi. Halo. Wan kawan segitiga. Password. Yo. Yo. Ada yang mau. Guys, balik lagi sama kita segitiga. Yo. Channel. Ulang. Terakhir. Guys, balik lagi sama kita segitiga Channel. Kali ini kita mau ngapain? Mau pulang. Main. Masih nggak ada yang benar ngomongan. Mau pulang. Mau nonton. Kita Mau cerita. masih Kita mau mau main. lanjutin cerita itu ya. Cerita mistis ya. Ya, pengalaman kita sih. Ternyata Peter masih ada cerita lagi gitu. Kali ini dia cerita neneknya. Nenek, lu panggilnya Oma. 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 Opa. 아, 잠깐만 더 푸드파네. 안해 yo? Iya. 안해. Lu aneh. Emang. Ayo. 아, 감사합니다. Ayo, cerita. Oke, ini cerita tentang oma Jadi gua. kita ngelanjutin cerita ya. Bukan ngelanjutin, beda Oh iya ceritanya iya beda. iya. Masih Eh, bertemakan horor. Ada pesan gua satu buat teman-teman juga. Untuk nonton cerita mistis kita, tolong jangan di skip karena kalau cerita kayak begitu di skip udah pasti nggak ketemu lah ceritanya, sama nggak dapet horornya, kolornya. Cep. Ya, ini ceritanya pengalaman pribadi gua sendiri, masalah Keuangan keluarga. meninggalnya oma gua. Oh. Ini sih ceritanya sekitar, wah merasa sih ada 20 tahun yang lalu nih beneran. Udah 20 tahun yang lalu lah, udah lama sih. Cuman gue masih inget ini ya, bagi gue sih. Oke lah, gue langsung mulai aja deh. Jadi gini, Ini lahir. 20 tahun yang lalu, sekitar 20 tahun yang lalu lah. Oma gue meninggal itu kayak gue masih SMP. Masih segini. Iya, ya masih. Kalau 20 tahun lalu mau ngomong SMP. Enggak, lu 17 tahun. Enggak, 20-an tahunan lah, 20-an. 20 tahunan. Ya gua umur sekitar 10-an lah ya. Mungkin umur 12 sama 13 deh kayak gitu. Gua juga lupa inget. Nah, di adat Tionghoa kita, kalau meninggal itu kan ada rumah duka. Pasti di ininya di rumah duka kan. Nah, dia waktu itu kalau di rumah duka itu kan biasanya kita ngundang dari keluarga kita ngundang tamu. Terus ngundang teman-teman. Nah, itu apa ya istilahnya ya, kalau orang datang tuh apa ya, ziarah ya? Belum Melawat. ya? Ngelayat. Ngelayat ya? Ziarah mau dikubur. Ya kalau ziarah kan udah Iya. gitu kan. Ya ngelayat lah. Ngelayat. Yang pergi malam-malam itu Iya, ya. yang biasanya malam. Suka- Ya enggak juga sih. Suka- Biasa dari pagi, dari ini. Ya suka dikasih kuaci, Ya, terus kasih angpau. Enak buat duit banyak. Kalau malam-malam ramai itu pada ngelayap. iya biasanya. Itu ngelayap. Oh, ngelayap. Beda. Terus lanjut. Nah, waktu itu oma gua kalau nggak salah rumah dukanya di Husada ya. Seingat gua ya, di rumah sakit Husada kalau nggak salah. Mangga besar. Iya, Mangga Besar sana. Nah, kan pasti anak-anaknya oma gue pasti hadir dong, ya kan? Nah, waktu itu jadi kita juga gantian jaga di tempat ngelayatnya itu. Karena kan tamu kan datang terus kan dari pagi sampai malam lah, 24 jam sih. Itu udah pasti. Harap lapor. Iya. Kenapa? 24 jam tamu harap lapor. Biasanya. Emang masuk perumahan. Terus
Banyakan batuk dari tadi lu ya guys. Paling Lu nggak enak. lu hitungin banyak dia. Nah, jadi kita gantian. Ini nggak serem nih. Ini sudah kayak hantu nih berdua nih. Terus Ya kita gantian jaganya. Terus gue juga dapat waktu jaganya. Nah, singkat cerita waktu itu udah sekitar seingat gue jam 9-an, jam 10 gue balik ke rumah. Nah, gue terus adik gue sama ii gue ikut balik. Nah, yang ada di sana II itu maksudnya tante ya? ya tante, Atau adiknya bokap. ya. Nah, yang masih ada di sana bokap sama adik-adik yang cowoknya masih ada di situ. Kan nungguin tamu-tamu yang penting juga biasanya kan. Presiden. Nah, gua orang udah balik dah. Nah, Kopong kalau nah. Terus. nah dari situ gue pengen cerita dulu nih kondisi di rumah gua yang di Sunter itu. Jadi dia pintunya tuh ada 2, pintu utama. Pintu utamanya itu ada 2, cuman yang satu itu kita bukan sih, pintu utamanya satu pintu garasi. Cuman itu bisa keluar masuk tamu juga, dua-duanya kepake pintunya. Nah, di ruang keluarga itu ada kursi bulat kayak gitu, itu buat santai, kadang-kadang buat nonton TV juga. Nah di situ gue tiduran di situ, belum tiduran sih, awal-awal gue nonton TV dulu. Nah ii gue, tante gue sama adik gue yang perempuan cewek, dia tidur di satu kamar, tapi mereka juga belum tidur, masih ngumpul. Loh, ini di rumah apa di rumah duka nih? Ini udah pulang dari rumah duka kan, gue udah bilang pulang gantian. dari rumah duka. Gantian. Oh, ini lu lagi pulang, lu di rumah pulang. Besok pagi rencananya giliran 2 orang yang jaga, bokap nanti pulang malamnya. Tadi lu pada di rumah nih. Ya, nah ini kondisinya jam 10-an ya, jam 10-an. Nah, pas gua duduk di luar, tante gua kan dia memang rada takut karena dia sendiri pernah dapat cerita begini dari orang tua juga. Kalau ada yang meninggal, biasanya nih ya, mereka akan arwahnya itu pulang dulu ke rumah, ngelihat kondisi ke rumah. Itu biasanya itu cerita menurut dari kepercayaan dari dulu ya, kayak gitu ya. Jadi ii gua, tante gua tuh pada takut. Pada takut oma balik. Iya, maksudnya ya mereka takut lah. Kan oma sendiri. Ya, tapi dia tetap ada perasaan kayak gitu. Makanya mereka tidur rame-rame di satu kamar di depan kayak gitu. Adik gua, kalau nggak salah encik gua juga deh, satu kamar itu. Nah, karena gua kan dulu, apalagi gua nggak percaya gituan, ya udah gua santai aja di kursi yang tadi gua cerita tuh, yang bulat tuh, di ruang tamu. Di situ gua nonton TV sekitar sampai jam 10-an, jam 11 gua ada ngantuk. TV-nya gua matiin, sepi dong, di luar gua sendiri, ya kan, di ruang tamu itu. Nah, tiba-tiba di pintu depan itu ada yang ketok, gitu loh, ada yang ketok. Itu dengan sangat jelas bahasanya ya, kita pakai bahasa namanya bahasa Ponti ya, bahasa Teochew ya. Bokap bilang dia ketok kan. Dalam bahasa Indonesianya apa artinya? Iya, ini gue ngomong bahasa Indonesianya. Pip, itu ketoknya kenceng loh. Pip, tolong buka pintunya dong, papa udah pulang. Suaranya itu suara siapa? Suara bokap Okay. Bokap gua gitu loh. Karena jarak dari kursi bulat itu di pintu utama itu sekitar paling 5 meter lah. Jelas banget, biasa bokap gua kayak gitu. Dia pulang, suaranya kayak gitu. Dia bilang, Pip, tolong buka pintu dong, papa udah pulang. Gua masih sempet ngejawab. Gua sempet jawab gini, bentar pak, loh papa nggak sampai malam? Diem, nggak dijawab sama bokap gua kan. Gua buka dong, pasti gua buka dong pintunya kan, soalnya bokap gua mau masuk. Gua buka, gua lihat nggak ada orang. Udah dong, terus gua kunci. Pas gua baru kunci, pintu belakang yang ke garasi itu ada suara
suara bokap gue lagi dan sangat jelas. Bokap gue bilang, bukan pintu depan, pintu belakang, kok kamu bukannya pintu depan, padahal tinggal jalan aja. Gitu loh. Ya udah, karena pada saat itu ya kita nurut aja, kan kita nggak kepikiran apa-apa kan. Ya gue nurut aja. Gue ke belakang, gue buka lagi. Di belakang tuh rada gelap. Kalau pintu utama lebih terang. Gue buka, nggak ada orang. Nah di situ ngeri loh. Nggak, gue karena gue nggak percaya. Gue sempet mikir aja, apa bener ini suara bokap gue. Di situ gue udah sempet mikir kayak begitu. Tapi oke, nggak apa-apa. Gue pikir, gue sempet duduk bentar. Yaudah deh, gue udah rada ngantuk juga kan. Gue masuk ke kamar. Ternyata tante-tante gue sama adik gue sama cici gue masih pada bercanda di dalam kamar gitu loh. Ya cerita lah mereka. Terus gue masuk, gue bilang, lo orang dengar nggak? Dengar apaan katanya? Tadi suara bokap pulang. Enggak, kita nggak dengar apa-apa, dia bilang. Pulang, soalnya tadi ketoknya lumayan kenceng loh. Enggak, dia bilang. Nah, tante-tante gue sebenarnya dari mukanya kayaknya mereka juga udah tahu ada tanda-tanda itu, entah itu oma gue pulang atau gimana. Terus adik gue juga masih kecil. Nah, gue sempet bilang, kalau nggak Peter gantian aja deh, mungkin dia udah capek kali, kamu jaga bokap aja di ruang depan. Adik gue yang disuruh jaga. Kalau nggak salah adik gue nggak keluar, encik gue yang keluar, yang jaga di depan. Maksudnya nungguin bokap pulang? Nungguin bokap pulang. Nah udah, akhirnya singkat cerita, encik gue ketiduran, gue sama tante gue semua ketiduran di satu kamar itu. Besok pagi bokap gue pulang itu jam 7-an atau jam 8. Ya kan? Nggak mungkin kita langsung nanyain masalah ini. Nunggu bokap gue tidur sekitar siang, dia bangun. Pas kita di meja makan, kita mau makan, gue cerita, "Loh, Papa semalam pulang ngerjain gua ya?" "Ngerjain apaan?" "Loh, pertama suruh gua buka pintu," gua bilang. "Terus gua buka, lu nya nggak ada. Lu bilang pintu belakang. Gua ke pintu belakang, lu juga nggak ada." Dia bilang, "Siapa yang bilang Papa pulang? Papa nggak pulang. Ini baru pulang sekarang," dia bilang. "Di sono kemarin tamu-tamu juga banyak yang datang dari luar daerah. Papa nggak bisa pulang," dia bilang, "nerima tamu sampai selesai. Jadi makanya pagi baru pulang." Gitu ceritanya. Nah di situ tuh berarti. Jadi di situ mungkin ya bisa benar juga ya cerita orang tua dulu ya, kalau misalnya ada yang meninggal. Karena juga di rumah tetangga gua dia ada pelihara anjing. Pelihara anjing 2 dan itu gonggong terus, jadi kayak gimana sih suaranya yang nggak putus-putus gitu, gonggongnya gitu, ngelolong gitulah. Nah itu cerita gua tuh, Haji Lolong. Di situ gua percaya, maksudnya adat orang dulu, kepercayaan orang dulu ya itu bisa jadi satu cerita yang benar juga, karena memang kejadian di gua. Dan sampai hari ini ya itu cerita ya gue inget terus, tapi kadang gue nggak mau terlalu yang kayak gimana gitu loh. Nah, kalau kita terlalu percaya juga, gue setelah itu juga nggak pernah ngalamin yang kayak gitu lagi. Ya tapi kan itu balik lagi memang ya, kalau emang bener pun juga itu kan memang ya keluarga lah gitu. Ya tapi ada yang bilang kan kalau emang udah meninggal ya, maksudnya itu arwahnya siapapun itu katanya udah bukan. Iya. Tapi itu gila sih, maksudnya itu jelas suara bokap gua nggak mengada-ada. Tapi kenapa jadi bokap lu ya? Kenapa nggak, maksudnya kenapa yang meninggal kan oma lu? Ya mungkin dia pikir kan bokap gua yang di sana dan maksudnya kenapa suara bokap gua? Nah itu yang kalau nggak dibukain pintu leh. Iya. Pada takut Iya ya. mungkin dia pakai itu suara bokap gua, maksudnya ya karena kan bokap gua memang mau pulang kan malamnya kan, untuk istirahat ya, mungkin itu cara dia menyampaikannya seperti itu. Itu dan itu gue sih benar yang terutama tuh tante-tante gue tuh gue udah tahu banget, dan mereka besok pagi begitu cerita, wah dia bilang untung bukan gue yang di luar, dia bilang kalau gue yang di luar gue nggak tahu mesti gimana caranya, dan itu jelas soalnya.
Ya. Oke. Ya kita sharing di sini cerita masing-masing. Pasti teman-teman juga pasti pernah lah ada ngalamin cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman kayak gitu ya. Kalau boleh nih sharing nih di kolom komentar di bawah. Kalau teman-teman masih demen atau masih pengen ngedukung kita di cerita-cerita mistis seperti ini, ya, komen, share ke teman-teman biar makin banyak yang nonton, subscribe juga Instagram juga ya, namanya Cegi3_channel. DM di situ pertanyaan-pertanyaan apa aja, nanti kita kalau ada segmen, ada kesempatan kita akan balas dengan bikin satu video Q&A. Sampai di sini dulu cerita gue. Kita ketemu di video berikutnya. Mungkin mungkin lagi. Ya. Jangan kemana-mana. Cegi3 out. Oke.